Yang dilatih selama Ramadan itu bentuknya ini. Latihannya bentuknya ibadah. Tujuan puncaknya adalah mengeluarkan semua potensi kebaikan itu yang disebut dengan takwa, supaya kalian punya karakteristik untuk bertakwa. Maksudnya semua sifat baik ini keluar. Nah, ibadah yang dilatih selama Ramadan itu ada dua. Ini perwujudan sifat takwa. Nah, ini dua hal ini nanti akan kita lihat menjadi parameter keberhasilan kita setelah Ramadan. Apakah ini kemudian bisa naik, ya, kemudian konsisten kita jaga, ataukah terlihat ada persamaan sama antara sekarang dengan Ramadan, kan? Atau menurun misalnya. Nanti bagaimana cara membacanya? Nanti kita akan lihat bersama, kan? Yang pertama, ada yang terkait dengan aspek al-bu'd rabbani atau dimensi vertikal, ya, transendental dalam bentuk ibadah ritual. Ya, aspeknya spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, habdu minallah. Ini poinnya. Habdu minallah. Bentuknya apa saja? Ya. Bisa kita lihat salat, kan? Kaitan dengan Al-Qur'an, kan? Ya. Karena itu ketika kita menunaikan ibadah Ramadan, ini kan banyak dilatih nih. Bagaimana meningkatkan salat, bagaimana meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, kan? Dan ayatnya sangat bertebaran di dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, skema amalnya adalah ini, amalan ritual. Quran surah kedua Al-Baqarah, kan? Ayat 2-3 itu, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Siapa orang takwa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ingat, imannya kemudian disebutkan oleh Al-Quran, bisa dijaga terus naik, ada progresivitas di situ. Kemudian wa yuqimunas shalah, ini meningkat salatnya. Dan Bapak Ibu saya kira sudah sangat mengetahui, bukankah kata salat itu disebutkan dalam setidaknya 3 bentuk diksi? Ada yang begini, alif, lam, shad, lam, alif, kemudian ta marbutah, begini kan? Ada yang begini, alif, lam, shad, lam, waw, alif, kemudian ta maftuhah. Ada yang begini kan? Alif, lam, shad, lam, waw, fathah tegak di atasnya ta marbutah, gini kan? Ya kan? Kalau ini sudah kita banyak dapati umum, bentuknya tunggal, ya, satu, bentuk mufrad, singular. Yang ini menunjuk kepada jamak, tapi jamak terbatas, as-salawat. Seperti Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawati, bentuknya begini, bentuk yang kedua. Ini menunjukkan bentuk jamak tapi terbatas. Karena itu di Al-Baqarah ayat 238 yang dimaksudkan adalah salat fardu. Karena fardu bentuknya jamak, 5 waktu, 17 rakaat. Hanya dibatasi di 5 waktu itu saja. Dan rakaatnya pun harus 17. 2, 4, 4, 3, 4. Itu formulasinya. Nggak boleh 2 jadi 3, 3 jadi 4, atau 4 jadi 3. Ya. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena itu bentuknya jamak seperti ini tapi terbatas. Tapi kalau yang ini, ya, as-shalah, ini bentuk terlihat seperti tunggal, ya, tapi mengandung makna jamak. Dan jamaknya tanpa batas, artinya melebihi batas yang fardu yang ini. Jadi kalau di sini 5 waktu, 17 rakaat, yang ini yang melampaui batas ini. Ibadah yang melampaui batas fardu itu, ya, pelampauannya disebut dengan nafilah. Ya, jamaknya nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Seperti tahajud misalnya di Quran disebut dengan nafilah. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi yang melewati batas ini disebut dengan nafilah, jamaknya disebut dengan nawafil, hukumnya disebut dengan sunnah. Ya, maka kita kenal dengan salat sunnah. Salat sunnah. Maka di dalam Ramadan, bukankah kita dilatih untuk meningkatkan salat fardu dengan mengoptimalkan salat-salat nafilahnya, kan? Nawafilnya, sunnahnya. Kita bangun lagi malamnya, ba'da isya kita tunaikan tarawih, gitu kan? Yang disebut oleh Nabi dengan qiyam Ramadan, sifatnya disebut tarawih. Karena itu Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya menyebutkan, ya, babut tarawih wa huwa qiyam Ramadan. Bab tentang tarawih itu sifatnya sebagai implementasi dari sabda Nabi tentang amalan qiyam Ramadan. Dan tinggi nilainya. Ya, sampai Nabi menyebutkan dengan yang setara dengan amalan siam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di siam sama persis, cuma beda diksi. Di atas qama, di bawah shoma. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Singkatnya apa? Secara padat dan singkat bahwa saat Ramadan kita dilatih meningkatkan sholat. Bukan hanya yang fardu, tapi juga yang sunnah.
Ya, ada latihan untuk menunaikan tahajud, ditarik, yang waktu cepatnya ba'da Isya dikenal dengan tarawih. Intinya kan nambah. Dan menariknya, pada saat Ramadan, suasana dan auranya sangat mendukung kita untuk meningkatkan amalan-amalan sunnah. Jangankan yang sholat-sholat di malam hari yang sunnah, sholat duha yang di pagi menjelang siang, gitu kan? Tahiyatul masjidnya, sholat-sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat fardu, kan kita tunaikan kan? Sekarang, apa yang telah dilatih selama kurang lebih sebulan itu, maka lihat pasca Ramadan, ada nggak yang masih menempel tuh amalan itu? Konsisten nggak? Ya kan? Kita kan belum bicara tentang bagaimananya. Kita baru bicara tentang ini amalannya. Ini pasca Ramadan kita lihat, ada nggak terbawa? Saya sering gambarkan kepada teman-teman saat mengaji seperti ini, kalau orang makan menunya ayam misalnya, tempe dan kerupuk selama sebulan. Ya, tiba-tiba setelah sebulan itu yang disajikan cuma ayam dan tempenya, kerupuknya nggak disajikan. Saya sering tanyakan, apa pertanyaan pertama dari orang-orang atau teman-teman yang disuguhi itu? Maka semua sepakat mengatakan, 100% mereka berkata, akan bertanya mana kerupuknya. Artinya ada kerinduan, ada kebiasaan yang dibawa. Ya? Sekalipun tidak ada kerupuk, dia berusaha mencari atau minimal mendapati atau ada kerinduan untuk melakukan itu. Nah ini yang seharusnya terjadi. Ada pertanyaan, ada kerinduan. Walaupun tidak semua mungkin bisa dikerjakan, tapi setidaknya para ulama sepakat. Ya, ada bagian-bagian tertentu, kelebihan-kelebihan, sisa-sisa atau bagian yang masih menempel dari bagian sholat itu yang bisa dilakukan pasca Ramadan. Nah ini poin yang mau saya sampaikan pertama kali. Kemudian ada Al-Quran, interaksi dibagi 3 bagian. Ya, bisa jadi bacaan disebut dengan qiraah, bisa jadi pengkajian atau riset, ya, atau kita sebut dengan tafsir, disebut dengan tilawah. Lalu ada juga hafalan disebut dengan hifdz atau tahfidz. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada hifdzun. Ini kita maksimalkan selama Ramadan. Bahkan di qiraah itu ada yang khatam berapa kali kan? Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, dan seterusnya. Ya, banyak kisah yang bisa kita sebutkan di masa lalu, tapi ini bicara tentang masa kini, spesifik kita, saya, Anda. Ya, jadi masa lalu itu motivasi. Kini adalah kehidupan nyatanya. Dan masa depan itu adalah sejati keabadiannya. Jadi sekarang pertanyaannya selalu tujukan kepada kita. Nah hasilnya pasca Ramadan, bagaimana kondisinya terutama kurang lebih 13 hari pasca Ramadan sampai dengan hari ini. Terjaga nggak Qurannya? Bagaimana bacaannya? Bagaimana murajaahnya? Masih senang ngaji? Sampai setidaknya 13 hari kita lalui sampai dengan saat ini. Ya. Lalu ada dimensi sosial. Nah, ini poinnya. Ini ada dimensi ritualnya, ada dimensi sosialnya. Ya. Dimensi sosial ini kita kembali pada ayat yang tadi dibacakan oleh Qari kan? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134 ya, di paling kanan sebelah atas tuh di Quran surah ketiga Ali Imran. Ya. Kalau kita teruskan kan ini poinnya dimensi sosial. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin di sini? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kan? Dia yang gemar berbagi infak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan nafsu tuh, menahan amarah. Bukankah saat puasa kita dilatih untuk menahan amarah? Masih ingat di Al-Bukhari? Ya, masih ingat di kitab Siyam itu hadis nomor 3-nya paling kiri sebelah atas di kitab Al-Bukhari itu ya, ketika Nabi mengatakan as-siyamu junnatun fala yajhal wala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu wa syatamahu falyaqul inni shaimun la khulufu famis shaimi, ya kan, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min yaumal qiyamati min rihil biski, ya. Puasa itu sejatinya melahirkan perisai bagi pelakunya dari perbuatan-perbuatan tercela. Maka jangan sampai orang puasa itu berkata yang kotor. Itu kan nahan diri dari perbuatan yang kotor. Berbuat yang tidak pantas. Kalau ada yang memprovokasi, mengajak berselisih, katakan minimal pada dirinya, aku sedang puasa. Ini wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha. Wal 'afina 'anil nas. Itu interaksi sosial semua. Membangun harmoni singkatnya. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, dan singkatnya pada akhirnya Allah mencintai para pelaku kebaikan itu. Ini kalau konsisten dilakukan bagian ini saja, teman-teman sekalian, apalagi bila digabungkan dengan yang ini, itu disebut oleh Al-Quran. Jika ini yang dilatih selama Ramadan, gemar berbagi, infak. Sebelum Ramadan ada orang minta depan mata, belum tentu diberi kan? Saat Ramadan bahkan Anda mencari-cari itu, mana yatimnya sekitaran kita, mana du'afanya dan sebagainya. Ini sampai nanti kita pun diwajibkan untuk melatih lewat skema zakat fitri itu, untuk menunjuk kesan berbagi di sini. Membangun harmoni, saling memaafkan, ya, bahkan Anda membuat ruang halal bihalal kan, konteksnya untuk kesini kan, implementasi dari ini, gitu. Itu salah satunya. Ini kalau kita bisa pertahankan,
kemudian jadi ukuran keberhidupan kita, terbawa karakter ini sampai pasca Ramadan. Ini yang dimaksud istiqamah pasca Ramadan.